Tuhan, selamat sore. Bagaimana kabarnya kakak-kakak Cici semua? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Sehingga pada sore hari ini kita sama-sama mau belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online pada sore hari ini. Tapi sebelum mulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan. Jikalau sebentar kami akan beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan Kau pimpin kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ini boleh menguatkan iman percaya kami, boleh kami sungguh-sungguh kami Tuhan di masa-masa yang sukar ini Tuhan, kami tetap percaya, memiliki pengharapan yang kuat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami perlaskan Tuhan doa permohonan kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa, sama-sama kita katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan, yaitu mengenai dengan tema tenang dan percaya. Kita akan buka Alkitab kita pada kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 dengan perikop bukan Mesir tetapi Tuhanlah yang memberi pertolongan. Jadi tahu bahwa memang pertolongan kita hanya daripada Tuhan, bukan dari manusia. Sudah ketemu semua? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Haleluya. Ya, kakak yakin dan percaya semua kakak-kakak di rumah tidak enggan untuk kita mau tetap tinggal diam dan kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai tenang dan percaya kepada Tuhan. Ya, ada dua hal yang coba kakak bagi dari satu ayat ini, di mana yang pertama dengan bertobat dan tinggal diam akan diselamatkan. Kamu akan diselamatkan. Artinya bahwa memang saat-saat ini adalah saat-saat yang enggak baik. Mungkin saat ini adalah saat kita untuk lebih banyak waktu tinggal diam di rumah. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, kita tidak bisa sekolah, kakak juga harus beberapa hari kerja di rumah, terus kita juga nggak bisa beribadah bersama seperti saat ini kita lakukan secara online. Tapi percayalah apa yang menjadi arti dari semua ini, sehingga Tuhan membuat kita itu mempunyai banyak waktu untuk kita tinggal diam di rumah. Tapi bukan hanya tinggal diam saja, tetapi harusnya kita mau sama-sama mengambil hikmah atau mengambil sesuatu dari apa yang kita bisa lakukan saat ini, yaitu introspeksi. Mungkin sebelumnya mungkin kita banyak hal yang merasa bahwa yang namanya sekolah dari Senin sampai Jumat atau Sabtu itu merupakan suatu rutinitas yang biasa, sehingga kita kadang-kadang sering merasa bahwa capek ya, kadang-kadang ada ngajakin bolos atau ada guru yang nggak enak sehingga kita nggak fokus, kita lebih suka ke kantin, ke kamar mandi dan sebagainya. Terus saat kita juga kadang-kadang kalau beribadah kita juga lagi ogah-ogahan, sehingga kita kadang-kadang datang ke gereja terlambat, kita nggak fokus saat mendengarkan firman Tuhan, kita main games atau kita mainan WA atau chat dengan yang lainnya dan sebagainya. Banyak hal yang kita lakukan saat-saat semuanya itu berjalan dengan baik dan normal. Tapi saat ini Tuhan mau kita mau berdiam. Coba kita mau introspeksi, kita mau lihat apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita dengan berdiamnya kita saat ini. Ya, mari kita bertobat dari setiap apapun yang kita sudah lakukan sebelumnya. Mari kita mau bertobat. Bertobat itu seperti apa sih? Bertobat itu adalah menyesal, memperbaiki setiap apa yang tidak baik, kembali kepada Tuhan, apa yang benar, apa yang tidak boleh kita lakukan itu kita tidak melakukan lagi. Bukan hanya menyesal, tapi kita membenci kalau ada salah satu orang yang memberikan statement ini. Jadi yang namanya bertobat itu bukan hanya menyesal atau tidak melakukan hal yang tidak boleh kita lakukan, tapi juga membenci hal itu. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan hal itu lagi dalam setiap kehidupan kita.
Ya, dengan tinggal tenang ini, dengan diam kita di rumah, tentunya banyak waktu kita untuk melakukan banyak hal, untuk kita mau memperbaiki apa yang harus kita perbaiki selama ini dalam setiap kehidupan kita. Terutama sebagai anak-anak GC, mari kita punya banyak waktu kita untuk kita mau melakukan apa yang terbaik, apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya banyak waktu untuk kita mau berdoa, kita mau banyak waktu untuk kita mau membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga mempunyai kerinduan kita untuk selalu memperbaiki diri kita hari demi hari. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan sejatinya masa depan kita itu adalah apa yang sudah kita lakukan di hari ini. Itu akan menentukan apa yang akan ada di depan kita nantinya. Oleh karena itu mari kita dengan tinggal diam ini, mari kita bertobat supaya kita tetap memperoleh apa yang menjadi keselamatan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan pada kita. Dan yang kedua itu adalah dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, saat ini kita tahu bersama bahwa memang sudah sangat luar biasa virus COVID-19 ini menyerang atau melanda 200 negara dan juga sudah hampir 900.000 korbannya. Dan tentunya hal ini membuat orang banyak mengalami sesuatu ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, tawar hati gitu menghadapi segala sesuatu ini. Tuhan di mana, sehingga banyak orang-orang hamba Tuhan juga menjadi korban tentang keganasan virus ini. Tapi percayalah bahwa mari kita sebagai anak Tuhan tetap tinggal tenang. Karena apa? Ya, mari kita bersama-sama mau mengambil sikap untuk kita mau tenang. Karena ketenangan itu adalah suatu sikap hati, suatu keputusan yang harus kita ambil. Bukan suatu keadaan yang membuat kita untuk menjadi tenang, enggak. Tapi itu adalah sikap hati, keputusan yang kita ambil untuk kita saya mau tenang, Tuhan. Saya tidak mau yang namanya rasa takut, yang namanya rasa kekhawatiran, kecemasan itu melanda dalam mempengaruhi setiap kehidupan kita. Jadi kita juga punya alasan yang kuat kenapa kok kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu senantiasa menolong setiap kehidupan kita. Jika kita diingatkan oleh di kitab Perjanjian Lama bahwa Tuhan itu mengeluarkan bangsa Israel, bahkan Tuhan itu senantiasa menjagai bangsa Israel sampai keluar, sampai dengan masuknya ke tanah perjanjian. Sungguh sangat luar biasa yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Jadi marilah kita tetap tenang, karena dengan ketenangan saat ini kita akan bisa menghadapi sesuatu ini dengan baik. Karena apa? Karena dengan rasa kekhawatiran, ketakutan tadi itu akan menurunkan daya imun kita. Kita juga akan mengalami banyak masalah atau banyak penyakit yang akan menimpa kita kalau kita tetap tinggal di dalam suatu ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dan sebagainya. Tapi sebaliknya, apabila kita dalam sikap tenang, tentunya kita dapat berpikir dengan baik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada, sehingga kita memiliki suatu kekuatan yang baru untuk kita mau boleh berdoa, kita boleh mau untuk kembali kepada Tuhan, untuk merenungkan setiap apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan dalam sikap diam kita, dengan bertobat, dengan tenang dan percaya kita, sehingga kita memperoleh kekuatan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, kita coba melakukan apa yang dikatakan di Mazmur 62. Kita buka di Mazmur 62 ayat yang kedua. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari kita saat ini kita mau tetap tinggal dekat dengan Tuhan. Mari kita bangun mesbah doa kita, baik secara pribadi maupun keluarga, untuk kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa hanya dengan tinggal dengan Tuhan kita akan memperoleh keselamatan kita. Yang kedua yaitu kita harus banyak berdoa. Dikatakan di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, dengan tinggal tenang kita supaya bisa berdoa. Mari kita menyampaikan apa yang dengan tinggal tenang itu bukan hanya sebatas kita menyampaikan doa-doa permohonan kita,
ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi dengan tinggal tenang kita bisa mendengar apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi suara Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, untuk Tuhan itu mau berbicara secara khusus pada kita. Oleh karena itu marilah kita tetap tinggal tenang supaya kita tetap bisa berdoa. Mari kita lakukan kedua hal ini dalam setiap kehidupan kita, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas semua apa yang terjadi saat-saat ini, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya, dan Tuhan akan memberikan kemenangan yang dahsyat luar biasa bagi setiap kita. Mari kita tetap semangat, anak-anak GC tetap semangat, tetap berdoa, tetap dekat sama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan. Kau telah mengingatkan kami kembali bahwa kami tetap harus tenang dan percaya kepada Tuhan. Dan Kau mengajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan senantiasa mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Kami mau intim melekat dengan Engkau ya Bapa. Dan kami mau tetap berdoa Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mampu melakukan segala perbuatan yang besar Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan, yang akan Kau pakai Tuhan untuk boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati.